Kalau Pak Ahok dan Bu Sherly maju sebagai capres dan cawapres, saya pasti akan milih. Kalau kalian gimana? Milih nggak? Oh, nggak mau karena agamanya non-muslim gitu, nggak. Nggak mau karena sukunya itu bukan suku Indonesia, nggak. Saya tidak akan memandang persoalan agama, tidak memandang soal suku apa aja. Yang penting kinerjanya. Percuma Muslim, tapi kinerjanya nggak bagus, korupsi, membiarkan rakyat menderita, rakyat kelaparan, rakyat susah, rakyat dijolimi. Percuma, misalnya Jawa, tapi ya malah merusak tatanan demokrasi Indonesia. Gimana? Atau merusak hukum di MK. Enggak bercanda. Kalau kalian gimana? Milih nggak kira-kira kalau Pak Ahok jadi calon presiden dan Ibu Sherly jadi wakil presiden? Milihlah. Kalau aku milih lah. Ya, gimana kalian? Ini diskusi ya, diskusi nih loh, diskusi. Komen. Maaf ya Pak Presiden, maaf ya Mas Papres. Kalau gue presiden nih, gue lakuin apa coba? Bangkitkan kepercayaan lu dulu semua. Bahwa gue tidak curi duit lu. Gaji gue naikin, semua satuan ketiga sampai beli air kemasan, semua rakyat bisa lihat kementerian pakai duit kemana. Lu langsung percaya gak sama gue? Bikin transparan. Kalau gue tunjukin itu dulu. Terus menteri gue gak sampai 30, 20 cukup. Kepala daerah semua, gue kasih lu hak upah pungut lu boleh ambil sebagai penghasilan. Dirjen, sekjen, irjen lu boleh gaji kayak direksi di BUMN. TNI Polri pangkat terendah, gue berani kasih 3 kali UMP. Dari mana? Ya karena semua transparan, gak ada yang bangkap bos. Lu periksa aja sekarang belanja pemerintah sama belanja swasta, sama nggak? Gak tau Pak, mungkin sama Pak. Good governance. Saya tidak butuh dipuji-puji. Saya tidak memberikan kewenangan kepada siapapun. Siapapun, saudara saya, teman saya, orang dekat saya tidak memberikan kewenangan kepada siapapun untuk membawa nama saya, untuk menjual jabatan, menjual proyek. Saya tidak butuh tambahan nilai ekonomi dari saudara-saudara teman kerja saya 5 tahun ke depan. Jangan berbicara di belakang saya. Saya paling tidak suka orang yang bergosip tentang saya di belakang saya, apalagi mereka tidak mengenal saya. Dan saya tidak suka mengatakan hal berkali-kali. Saya tidak perlu marah untuk tidak suka. Saya kalau bertemu dengan orang-orang politik yang datang ke saya, rata-rata memang seperti Bang Akbar. Cuman saya bertanya, apa itu politik? Ada yang datang memberikan pendapat bahwa yang saya lakukan salah, begini salah, begitu salah. Bahwa ini politik, ibu tidak bisa seperti ini politik. Kemudian bertanya, apa itu politik? Apa itu politik, Bang Akbar? Politik adalah pengelola kepentingan. Dan pada bagian itu Anda secara sadar. Makanya saya tanya tadi, kenapa Bagi saya politik itu mungkin politik menjadikan saya sebagai pemimpin gubernur. Tapi bagi saya untuk ketika menjadi gubernur, otoritas yang saya miliki saat ini itu saya pinjam dari rakyat. Yang menjadikan saya gubernur itu adalah rakyat. Jadi yang harus saya layani itu adalah rakyat. Keberhasilan saya itu ditentukan ketika harapan mereka itu bisa saya realisasikan menjadi kenyataan. I know it sounds cliche, but kemudian dasar dari semua ini adalah rakyat. Saya ada di sini karena saya diperjuangkan oleh mereka tanggal 27 November ketika Nji coblos. Dan ketika saya dilantik, tugas saya memperjuangkan harapan yang mereka titipkan ke saya. Bahwa kemudian politik itu adalah dunia yang membungkus ini, saya belum paham. Tapi yang saya tahu ketika saya deliver janji saya, ketika saya mensejahterakan mereka, ketika rumah mereka saya renov, ketika pendidikan dan kesehatan saya gratiskan dengan kualitas yang baik, ketika mereka sakit saya sembuhkan, ketika mereka meninggal saya kirim, saya kasih uang duka, saya kirim keluarga mereka yang meninggal, jenazahnya saya atur, ketika saya memanusiakan mereka, maka otoritas yang mereka titipkan ke saya. Kalau aku jadi presiden, ku kasih sertifikat tanah semua orang. Cuma 6.000, kenapa enggak semua kasih sertifikat? Bapak Ibu jadi orang kaya semua, pihak milik.
Nah itu pepatah Cina kuno yang ngajarin aku. Kalau huruf hoki, beruntung, itu adalah bawahnya petak sawah. Jadi kalau bapak ibu mau hoki, mesti punya lahan. Jadi kalau punya duit lebih, beli tanah. Susah apapun, jangan jual tanah. Tapi apa boleh buat kalau orang tua sakit di ICU sebulan tidak mati-mati? Jual tanah, jual rumah kita. Jadi saya bilang pemerintah ini tidak perlu kasih kita uang. Yang penting kalau kami sakit, jangan kami dirampok. Anak saya pintar, jangan dirampok, masih kuliah. Jangan kayak sekarang, musim kampanye, baru ada pengobatan gratis. Kalau kita pas sakit. Kalau tidak sakit, sekarang kemana mobilnya? Ya jadi sekali lagi, aku tinggalkan. Oke, saya mengunjungi Syarli, sahabat saya, dan saya lihat kakinya belum mampu berdiri karena kecelakaan motor. Tapi saya tahu otaknya bahkan sudah berlari untuk memungkinkan teman-teman di Maluku Utara secepat mungkin menerima kepemimpinan seorang perempuan. Dan perempuan tahu tentang keadilan dari awal, karena rahim perempuan adalah tempat pertama kali keadilan pimpinan. Dan kepemimpinan Syarli adalah bukti bahwa perempuan mampu untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa yang unik pada Syarli? Dia mengalami 5 minoritas. Tetapi dia ingin memastikan bahwa dia adalah mercusuar kebangsaan yang akan menerangi kapal-kapal yang akan berlabuh di Maluku Utara. Dan sebagai seorang perempuan, dia paham apa yang disebut kepedulian terhadap rakyat kecil, kepedulian terhadap seluruh warga siapapun dia di Maluku Utara. Jadi tolong terima Syarli karena dia adalah mercusuar dari Maluku Utara. Salam makasih. Nama Gubernur Maluku Utara Syarli Coanda masuk dalam bursa calon wakil presiden 2029. Syarli dinilai memiliki elektabilitas serta rekam jejak kinerja yang mulai dilirik publik secara nasional. Nama Gubernur Maluku Utara Syarli Coanda mulai masuk dalam peta politik nasional menjelang pemilihan 2029. Gubernur perempuan pertama Maluku Utara ini masuk dalam daftar tokoh dengan elektabilitas cawapres versi survei anak muda. Elektabilitas Gubernur Maluku Utara Syarli Coanda dalam bursa calon wakil presiden 2029 mencapai 7,25%. Ia bahkan mengalahkan wakil presiden Gibran Rakabuming Raka yang juga masuk dalam 10 besar tokoh nasional. Dalam bursa Cawapres 2029, Deddy Mulyadi menempati posisi teratas dengan elektabilitas 18,38%. Disusul Purbaya Yudi Sadewa 14%, Muzakir Manaf 13,5%, Agus Harimurti Yudhoyono 11,88%, dan Pramono Anung 8,88%. Selanjutnya Anies Baswedan memperoleh elektabilitas 8,63%, diikuti Syarli Coanda 7,25%, Mahfud MD 6,63%, Gibran Rakabuming 6,13%, dan Ferry Irwandi 4,75%. Tak hanya populer, Syarli juga dinilai memiliki rekam kerja di bidang pendidikan, kesehatan hingga penguatan ekonomi maritim di Maluku Utara. Masuknya nama Syarli Coanda dalam bursa Cawapres 2029 menunjukkan mulai munculnya tokoh dari Indonesia Timur dalam peta politik nasional. Dengan elektabilitas dan rekam kerja yang dimiliki, Syarli menjadi salah satu sosok yang mulai diperhitungkan menjelang kontes. Ridho nggak kalian guys kalau Basuki Cahayapurnama dan juga Syarli Coanda digadang-gadang nih mau maju jadi bakal calon presiden dan juga wakil presiden di tahun 2029. Ini lagi rame banget diperbincangkan di Threads dan juga di Instagram. Manifesting paslon Ahok dan Syarli maju Pilpres RI 2029. Kita juga lihat ya track record dari mereka berdua ini yang sangat amazing dan juga problem solving yang luar biasa brilian daripada kedua orang ini. Achievement mereka, prestasi mereka itu benar-benar sangat membanggakan orang-orang Indonesia begitu. Apakah kalian setuju? Kalau kalian setuju, haruskah kita manifesting bareng-bareng? Apakah ini merupakan satu harapan baru bagi bangsa Indonesia di tahun 2029? Kalau kalian setuju, kalian bisa komen di bawah guys. Kalau nggak setuju juga boleh sih kalian mencalonkan mungkin calon-calon dari kalian gitu ya, orang-orang yang mungkin kalian pikir bakal tepat untuk melayani bangsa Indonesia dan juga rakyat Indonesia di tahun 2029, misalnya Gubernur Kaltim mungkin. Ya, halo teman-teman, kembali bersama saya di channel ini, channel Indonesia 2045 yang membahas seputar politik,
pendidikan dan juga budaya. Ya, pembahasan yang saya kira sangat menarik hari ini adalah soal ramai, ya, soal duet ya antara Ahok dan Bu Shirley, ya, Shirley Juanda, yaitu Gubernur Maluku Utara, ya, Gubernur Maluku. Nah, jadi memang ramai. Saya juga tadi melihat sempat di TikTok, ya, ada banyak komentar yang mendukung. Jadi terutama Gen Z gitu ya. Itu untuk mengharapkan bagaimana seorang pemimpin dengan rekam jejak yang bersih gitu ya. Jadi dengan track record yang luar biasa. Nah, kalau Ahok sendiri jelas kita kenal beliau ini mantan gubernur Jakarta, meskipun pada saat itu menggantikan Pak Jokowi karena Pak Jokowi dilantik sebagai presiden. Tetapi hasil ketika beliau menjabat sebagai gubernur, kita lihat bagaimana prestasinya di Jakarta, dan mungkin teman-teman yang ada di sana merasakan bagaimana kebijakan atau bagaimana kinerja Pak Ahok selama menjabat sebagai gubernur. Dan tentu juga kemudian beliau pernah di PT Pertamina ya, sebagai Komut ya, komisaris utama PT Pertamina Persero. Dan tentu memang beliau ini tidak memiliki rekam jejak yang buruk ya. Jadi dalam hal-hal korupsi misalnya nggak ada sama sekali, atau kasus-kasus yang mungkin ya saya kira kalau Pak Ahok kan dulu memang pernah di penjara ya, tapi beliau itu katanya ya soal ya adalah soal diduga ada penistaan dan seterusnya. Cuma itu kan sudah lama sekali. Nah, tetapi selain itu ya jelas kita ketahuilah seperti apa sosok Pak Ahok yang belak-belakan, to the point, ya nggak terlalu bertele-tele ya. Jadi memang ramai gitu. Nah, kalau Bu Shirley ini luar biasa, bahkan hari ini gitu ya, banyak mengatakan gubernur terbaik gitu ya se-Indonesia ya. Karena luar biasa, meskipun seorang wanita tetapi kepemimpinannya itu luar biasa sekali gitu ya. Saya sering sekali menyaksikan video-video beliau di Facebook, apalagi itu di YouTube, di TikTok juga saya sering sekali melihat ya, turun langsung ke lapangan gitu ya, membantu masyarakat. Kemudian ada program yang betul-betul membantu masyarakat yang ada di sana ya, bantuan-bantuan sampai ke desa-desa ya, dan ya macam-macam lah gitu ya. Nah, ini saya kira memang hal yang luar biasa sekali. Tapi tidak sedikit komentar yang saya baca mengatakan bahwa wah kayaknya nggak bisa. Soalnya bisa saja maju, bisa saja, tetapi kayaknya nggak akan terpilih. Soalnya kan agamanya misalnya non minoritas gitu ya. Minoritas gitu ya. Ya lagi-lagi memang identitas inilah gitu ya. Tapi memang kalau saya pribadi sebagai rakyat Indonesia, tentu ya setiap siapapun kita di Indonesia ini mungkin ada identitas masing-masing kan, punya identitas tersendiri. Tapi memang ya tidak lagi menjadi rahasia umum ketika kita mungkin berbicara soal identitas, pasti arahnya ke agama misalnya, atau ya lebih tepatnya sih agama, kebanyakan dikatakan begitu kalau berbicara soal identitas. Kalau dalam dunia politik ya, dan seterusnya. Tapi memang banyak komentar saya baca ya, banyak komentar ramai diperbincangkan bahwa ya percuma saja kalau seagama, seiman, sesuku misalnya, atau sekampung, atau setetangga misalnya. Tapi kalau memang bobrok dalam memimpin, gak jelas, track recordnya buruk, ada masalah-masalah tertentu, atau ada masa lalu yang kelam, atau ya macam-macam, yang ngapain juga meskipun seiman. Tapi kalau misalnya ini konteks dalam presiden misalnya, atau calon pemimpin begitu ya, kan kita harusnya nggak terlalu mementingkan itu lagi sih sebetulnya. Tetapi yang kita pentingkan bagaimana memang si pemimpin atau calon pemimpin ini betul-betul bersih gitu ya. Bersih dalam ruang lingkup politik tadi ya, ketika menjabat sebagai
kepala daerah misalnya, atau sebagai gubernur atau sebagai apapun lah misalnya, dan itu mereka ketika menjabat tuh bersih, track recordnya bagus ya, nggak ada cacat hukum, nggak ada cacat dalam kebijakan atau apa misalnya gitu ya. Ya meskipun memang pasti ada kekurangannya, tapi kita pasti punya penilaian masing-masing dalam terkait hal itu ya. Jadi saya kira ramai sekali ya, ramai sekali. Ramai juga memang KDM sama Ahok gitu ya, KDM Ahok, kemudian Ahok Bu Sherly tadi, kemudian KDM Sherly, ya banyak juga ya. Tapi nggak lari dari 3 nama ini. Sering sekali saya baca-baca di di komentar dan juga video-video TikTok ya, mendukung ya, karena 3 nama ini sangat-sangat kuat sekali ya. Tapi memang ya karena masih lama di 2029, tentu saya ingatkan bahwa ketika kita memilih pemimpin itu ya janganlah kita hanya berpatokan sama identitasnya siapa, harus seiman, harus sekeluarga, harus sekampung misalnya, sesuku misalnya. Ya jangan berpatokan ke situ juga gitu ya. Memang boleh-boleh saja sebetulnya, ya sah-sah saja gitu ya. Tetapi untuk melihat arah bangsa kita ke depan mau dibawa kemana, ya tentu kita ingin bahwa pemimpin ini ya rekam jejaknya baik, kan begitu. Nah, coba saya baca di sini sedikit ya. Ramai duet Sherly Juanda Ahok untuk Pilpres 2029, analisis politik ungkap penilaian objektif. Nah ini heboh perbincangan netizen jikalau duet Basuki Ahok ya, Basuki Cahayapurnama atau Ahok dengan Sherly Juanda untuk pemilihan presiden 2029. Analis politik Adi Praitno menilai fenomena tersebut menarik secara politik, meski dalam praktiknya dinilai sangat sulit diwujudkan. Dalam pernyataan di YouTube pribadi, Adi Praitno mengatakan kemunculan wacana duet Ahok dan Sherly Juanda terjadi secara tiba-tiba dan langsung menyita perhatian publik di media sosial. Tak ada angin, tak ada hujan. Jagat media sosial saat ini sedang dihebohkan soal bagaimana menduetkan mantan Gubernur Jakarta Basuki Cahayapurnama atau yang sering disebut sebagai Ahok dengan Sherly Juanda terkait Pilpres 2029, ujar Adi Praitno. Menurutnya, ramainya dukungan terhadap duet tersebut tidak lepas dari persepsi publik terhadap rekam jejak keduanya selama memimpin daerah masing-masing. Ya, jadi nggak lepas dari rekam jejak, track recordnya selama menjadi pemimpin gitu. Ahok dianggap memiliki banyak terobosan ketika menjadi Gubernur Jakarta, sementara Sherly Juanda dinilai memiliki citra publik yang positif sebagai Gubernur Maluku Utara. Kalau menggunakan algoritma media sosial, baik Ahok ataupun Sherly Juanda dikesankan sebagai pemimpin yang punya kapasitas, kompetensi, rekam jejak, dan seterusnya. Adi menilai ada sebagian publik yang menganggap duet keduanya cukup layak diproyeksikan sebagai pemimpin nasional pada masa mendatang. Nah, jadi memang secara politik ya menarik diperbincangkan, tetapi mungkin untuk untuk mewujudkannya agak sulit juga. Ya itulah tadi mungkin tantangannya teman-teman. Di kita kan biasanya ya kalau minoritas kayak gimana gitu ya. Ya mungkin kita punya penilaian tersendiri lah terkait hal itu ya, bukan karena gimana-gimana sebetulnya, tapi ya kita baik-baiklah dalam menilai bagaimana nanti ke depan di 2029 calon pemimpin kita ya. Tapi menarik ya, duet Ahok Bu Sherly ini sangat-sangat menarik sekali saya kira ya. Kalau Bu Sherly ini kan sangat-sangat positif sekali ya. Dan juga ya luar biasa lah kepemimpinannya sejauh ini ya sebagai Gubernur Maluku Utara. Ahok juga tadi katakan banyak terobosan-terobosan waktu menjabat sebagai gubernur juga. Ya, tapi apakah nanti akan diwujudkan atau bagaimana? Atau ini hanya sekedar viral sesaat saja, atau keinginan sesaat saja, atau ini nanti akan diperjuangkan oleh rakyat melalui media sosialnya, atau mungkin masyarakat Indonesia misalnya banyak untuk mendukung, datang ke partai-partai meminta agar diusungnya Ahok dan Bu Sherly misalnya, bisa saja terjadi.
ya, bukan tidak mungkin, bisa-bisa saja, meskipun rada-rada ya agak-agak sulit juga gitu ya. Itu saja mungkin, terima kasih, salam dan sampai jumpa.